di sisi sini baik ya di sisi sini juga baik gitu loh. Karena kita bicara ini bukan cuma masalah pendapatan driver atau pendapatan perusahaan, ini mobilitas masyarakat secara menyeluruh loh Pak. Betul. Iya kan. Mungkin Bapak kalau berangkat kerja lihat sendiri anak-anak sekolah yang pesan Maxim atau orang-orang berangkat kerja pesan Maxim, mereka rely dengan itu, mereka bergantung dengan itu. Dan saat kita menetapkan harga yang tidak rasional untuk mereka, apakah mereka tetap bisa beli itu, tetap bisa afford itu untuk kebutuhan harian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai layanan transportasi daring atau online. Nah, tamu kita sore hari ini Mas Ibkar Mahi. Benar Pak. Beliau adalah Kepala Cabang Maxim Kota Balikpapan. Apa kabar Mas Iqbar? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Tribuner, kalau kita baca-baca media ataupun mungkin nonton di beberapa tayangan televisi secara umum kayaknya Indonesia, ini kan lagi rame ojek online yang demo soal tarif dan segala macam, termasuk mungkin di Kalimantan Timur soal tarif dan sebagainya. Nah, sebagai isu ini menarik kita diskusikan dengan sore ini Maxim ya. Benar, Maxim. Saya dari Maxim. Mas Ibkar, saya manggil Mas Ibkar. Yeah. Sebenarnya isu ini apa yang terjadi Mas Ibkar dari sisi Maxim nih soal tarif transportasi online itu? Jadi sebelumnya mungkin izin saya perkenalkan diri dulu. Oke, Pak. siap. Saya Ibkar Mahi, Kepala Cabang dari Maxim Transportasi Online Balikpapan. Dan juga mungkin rekan-rekan Tribuners yang lain sekali menginfokan, siapa tahu ada yang belum tahu ya kan. Maxim ini adalah merupakan layanan transportasi online daring, dan kami pun sudah berizin dari Komdigi dan juga Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan yang juga didukung oleh yang mendukung melalui angkutan sewa khusus dari Kementerian Perhubungan Pak. Ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk tanggapan kami mengenai kenaikan tarif, kami sebenarnya senang gitu. Kami sebenarnya selalu terbuka dengan ibaratnya berkolaborasi maupun bekerja sama dengan pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan. Namun alangkah baiknya setiap pembuatan kebijakan atau regulasi itu mempertimbangkan banyak hal, karena menurut kami pun kebijakan ini kan bukan hal yang simpel ya Pak ya kan. Ini kan menyangkut banyak sekali stakeholder ataupun pihak, tidak cuma dari sisi driver, melainkan dari sisi pelaku usaha, termasuk pengguna masyarakat umum. Itu yang paling utama, pengguna, karena bagaimanapun transportasi itu adalah hal yang sangat penting. Mobilitas masyarakat itu adalah hal yang sangat penting, dan di sini transportasi online menjawab kebutuhan itu, terutama di Provinsi Kalimantan Timur seperti Samarinda dan Balikpapan. Mungkin seperti Bapak lihat sendirilah di jalan ya kan. Ibaratnya kuning gitu. Menguning di jalanan. Dan itu kan tidak hanya drivernya tapi juga dari masyarakatnya yang juga kami saling membuat ekosistem yang sama-sama untuk mensuplai dan mendemand lah ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, kalau Maxim sendiri itu hadir di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, Samarinda tahun berapa? Sebenarnya untuk di Balikpapan sendiri itu sekitar tahun 2019 Pak. Sudah hadir 2019. Di Samarinda pun juga begitu. 2019. Artinya udah cukup lama juga ya hadir di wilayah Kalimantan Timur. Sebenarnya sudah cukup sekitar 6 tahun mungkin Pak ya. Dan kalau tidak salah kan sekarang udah hampir di seluruh kabupaten kota ya, kecuali mungkin nggak tahu kalau Mahulu, Kumbar ya. Hampir sudah masuk di situ Maxim. Rata-rata iya Pak, rata-rata. Benar. Ada target mungkin 2026 ini daerah mana yang belum tercover Maxim? Sebenarnya rata-rata seluruh provinsi sudah tercover sih Pak. Kami itu sudah memiliki 330, ibaratnya kami sudah ekspansi 330 kota untuk operasional Maxim di seluruh Indonesia. Jadi kedepannya tetap pasti ada tempat-tempat yang belum terjamah lah ibaratnya, dan kami akan terus tetap kejar itu seperti itu. Kalau Kaltim sendiri Mas?
Kaltim sendiri sudah ada Pak, sudah dari Samarinda, Balikpapan, Penajam, Bontang, Waru, Bontang juga, Berau yang Garong, Berau juga ada, sampai Kubar pun, Sudah mulai ya? Mahulu ada juga Pak. berarti hampir seluruh Kaltim udah masuk ya. Sudah Pak, sudah masuk. Nah biasanya Maxim ini ketika melebarkan bisnis transportasi itu berdasarkan permintaan masyarakat, artinya atau mungkin dari sisi survei mungkin wah ini kayaknya prospek bagus nih untuk biasanya gitu. Dari sebenarnya macam-macam sih Pak, dan salah satunya itu adalah ya dari melihat prospek pasti, melihat prospek kira-kira daerah ini potensial atau tidak, seperti itu. Ya wajar lah di bisnis manapun kan seperti itu. Oke. Kembali soal tadi soal tarif transportasi yang masih menjadi perbincangan, masih pro dan kontra terkait dengan Pergub kalau nggak salah ya Pergub SK Gubernur Pak. SK, Iya, bukan SK Gubernur. SK Gubernur terkait tarif transportasi online. Sejauh ini sebenarnya seperti apa Pak? Jadi sebenarnya sejauh ini kami selalu mensupport, kami selalu mendukung penuh apa yang ibaratnya pemerintah regulasikan ataupun tetapkan. Cuma bagaimanapun kami pun harus menimbang banyak sisi, pertimbangan untung rugi, pertimbangan berbagai stakeholder yang saya sudah ucapkan di awal lah. Dan dalam beberapa waktu terakhir kami sudah berbesar hati lah ibaratnya. Oke, misal dari gubernur memiliki SK, ayo kita coba terapkan secara penuh. Karena sebelumnya Maxim kami masih menerapkan 2 tarif. Iya. Yang satunya itu berdasarkan oleh SK Gubernur dan yang satunya berdasarkan dari SK Menteri. SK Kementerian atau Permenhub yang masih berlaku pun sampai sekarang. Iya. Kami terapkan dua-duanya, namun kami dengarkan masukan dari rekan-rekan driver, kami coba terapkan dalam beberapa tempo waktu yang bulan lalu kalau tidak salah, Juli. Di Juli kami terapkan selama beberapa minggu Pak. Kami lihat hasilnya dan ternyata malah kurang baik seperti itu. Kurang baik dari sisi pelaku usahanya atau di drivernya? Nah, kurang baiknya itu dari berbagai aspek Pak sebenarnya. Jadi yang pertama yang kami notice adalah pendapatan driver rata-ratanya turun sampai 35%. Oke. Itu sangat besar Pak. Banget. Dan kami ini kan ingin menciptakan ekosistem yang berkesinambungan. Kita bicara bisnis itu kan ya kami ingin driver-driver kami juga bisa bertahan di sini lama, bertahun-tahun lah. Cuma kalau misalnya trennya dalam beberapa minggu sudah menunjukkan angka yang tidak mengenakan, bagaimana dengan nanti seperti itu. Dan juga selain dari pendapatan driver yang menurun drastis, customer pun juga mengalami penurunan. Jadi customer yang memesan aplikasi Maxim pun juga turun gitu karena adanya kenaikan harga seperti ini. Nah itu jadi akhirnya kami juga meminta kepada pemerintah untuk kita melakukan untuk evaluasi tarif seperti itu. Nah ini yang sedang kami upayakan sampai hari ini Pak sebenarnya untuk bisa melakukan evaluasi tarif kembali yang bisa lebih sesuai dengan kebutuhan sekarang. Iya, artinya kan kenaikan tarif kan tentu harus melibatkan tadi ya berbagai pihak. Benar Pak. Tentu kami masyarakat sebagai pengguna jasa Maxim maupun aplikasi yang lain tentu pengennya juga tarif murah nih. Tapi juga dari sisi pelaku usaha dan driver tentu ya memang harus ada kenaikan, tapi ini harus ada titik tengahnya seperti benar itu ya. Benar sekali Pak, equilibriumnya lah ibaratnya tengahnya yang dimana di sisi sini baik ya di sisi sini juga baik gitu loh. Karena kita bicara ini bukan cuma masalah pendapatan driver atau pendapatan perusahaan, ini mobilitas masyarakat secara menyeluruh loh Pak. Betul. Iya kan. Mungkin Bapak kalau berangkat kerja lihat sendiri anak-anak sekolah yang pesan Maxim atau orang-orang berangkat kerja pesan Maxim, mereka rely dengan itu, mereka bergantung dengan itu. Dan saat kita menetapkan harga yang tidak rasional untuk mereka, apakah mereka tetap bisa beli itu, tetap bisa afford itu untuk kebutuhan harian mereka? Karena transportasi menurut saya sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari Pak, beban tetap masyarakat menurut saya ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu
kami sampai sekarang pun masih dalam proses untuk evaluasi tarif dengan baik dengan pemerintah provinsi dan juga Dinas Perhubungan Provinsi, Pak, seperti Iya. itu. Nah, apakah itu artinya ketika pemberlakuan SK Gubernur, kemudian Maxim minta dievaluasi, berujung pada penutupan kantor itu atau ada faktor lain? Nah, mengenai penutupan kantor ini sebenarnya menarik sih, Pak. Ya, Karena dari kami sendiri sebenarnya setelah penutupan kantor yang pertama kali. Jadi untuk informasi di Kalimantan Timur kantor Samarinda itu sudah ditutup sebanyak 2 kali, Pak. Ini yang kedua 2 kali. sekarang yang lagi berlaku. yang bareng Balikpapan. Ya, yang baru Balikpapan itu yang kedua. Jadi sebelumnya sekitar 3 minggu sebelumnya itu sudah sempat ditutup, tapi akhirnya dibuka kembali dengan syarat, ayo kita akan lakukan evaluasi tarif. Dan selama evaluasi tarif ya kantor tidak usah ditutup dulu gitu, karena kan kita ibaratnya sudah mengupayakan untuk membuat tarif yang baru lah, ibarat yang lebih sesuai dengan capable dengan keadaan sekarang. Cuma sepertinya yang kami sangat sayangkan akhirnya kantor kami tetap ditutup oleh pemerintah seperti itu, Pak. Langkah Maxim seperti apa? Artinya kan bagaimanapun kantor kan sebagai tempat operasional lah. Benar sekali, Pak. Pasti kan akan terganggu juga. Sangat terganggu. Ya. Apa Sangat langkah terganggu. yang dilakukan Maxim supaya minimal ada toleransi lah kebijakan dari pemerintah provinsi, minggu sambil menunggu evaluasi kantor boleh dibuka atau gimana gitu? Nah, jadi saat beberapa 2 minggu lalu tidak salah itu dari pemerintah menginfokan ya selama proses evaluasi berjalan 14 hari setelah rapat waktu itu kantor akan dibuka. Dan harusnya itu jatuh di hari Rabu ini, Pak. Rabu minggu ini. Berarti 2 hari lagi. Iya, 14 hari kerja waktu itu kalau tidak salah manajemennya, dan akan jatuh di hari Rabu minggu ini. Dan meskipun evaluasi itu masih berjalan atau sudah selesai, kantor akan tetap dibuka karena perjanjiannya seperti itu waktu itu. Dan untuk perkembangan proses evaluasi tarif pun hari Selasa besok ini kami juga akan evaluasi lagi dengan berbagai pihak dan dari aplikator-aplikator lain juga, Pak. Kita juga evaluasi lagi draft yang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini, seperti itu. Ya, artinya berarti belum final kan ya pemberlakuan tarif yang sesuai dengan SK Gubernur itu. Belum final, Pak, karena kami masih proses evaluasi seperti saya bilang tadi. Harapan Maxim seperti apa? Harapan kami adalah sekali lagi saya bilang adalah kami sangat senang sekali berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah, karena kita menciptakan bagaimana sih bisa menjawab kebutuhan masyarakat mengenai transportasi yang sekarang menjadi kebutuhan pokok, ya kan, Pak ya? Betul. Ya, harapan kami adalah evaluasi tarif yang melibatkan berbagai pihak, berbagai sudut pandang, berbagai cabang-cabang keilmuan karena ini kan bukan masalah A atau B, ini masalah bagaimana yang kita putuskan itu bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Ya, tentunya itu tidak merugikan semua pihak. Benar, dan harus mencari keseimbangan yang bisa menguntungkan dan tidak merugikan semua pihak itu tadi, Pak. Seperti itu. Harapan kami adalah evaluasi tarif yang terus kita akan lakukan untuk menciptakan tarif yang bisa lebih oke lah untuk berbagai pihak itu tadi. Ya, kalau saya mewakili pengguna jasa, tentu kan ingin tarif kan tetap murah ya. Tapi juga melihat kondisi ekonomi, inflasi dan sebagainya, ya tentu kenaikan tarif ini tidak bisa nggak bisa dihindari. Benar. Jalan tengahnya tentu apakah nanti Maxim akan mengusulkan oke lah misalkan kenaikan tapi tentu ada batas-batas sekian atau mungkin seperti apa? Pasti nanti, Pak, batas-batas sekian itu kan ada batas bawah, batas atas. Tapi nanti kami akan putuskan itu, Pak. Ibaratnya kami yang bukan putuskan tapi ya dari pemerintah yang memutuskan dari hasil-hasil analisa dan penelitian itu tadi, Pak. Seperti itu. Nah, besok kan ada rapat evaluasi lagi. Benar. Apa kira-kira pesan dari mungkin atasan lah yang kira-kira tadi akan menemui titik tengah atau ada bocoran lah kira-kira apa yang diharapkan Maxim sehingga oke lah kenaikan juga jalan tetapi juga prinsip-prinsip kepentingan pengguna jasa juga tidak di
Kalau dari kami sebenarnya apapun yang terjadi besok semoga bisa menguntungkan semua pihak, itu aja. Oke. Pak. Iya, Iya. itu aja. Oke, mungkin bicara di luar tarif ya tentu ya. Tentu kan juga bisnis digital ini kan luar biasa, sangat membantu perkembangan ekonomi di daerah. Benar, Pak. UMKM kah, transportasi tentu juga sangat diperlukan gitu. Kira-kira apa yang akan kira-kira core bisnis apa lagi nih selain tentu juga hanya melayanin transportasi, apakah juga nanti ada semacam layanan GoFood kah atau GoSend kah atau apapun istilahnya kalau di Maxim apa gitu. Selain transportasi ride hailing, kami itu juga punya moda-moda lain, Pak ya. Seperti food and shop, food and goods, delivery juga. Jadi pengantaran pemesanan makanan juga bisa dilakukan di Maxim sebenarnya. Dan kami memang sedang mengembangkan itu menjadi lebih masif lagi, Pak. Seperti itu di seluruh Indonesia. Itu yang akan jadi core bisnis yang akan dikembangkan di Kaltim misalnya. Merchants, terus juga layanan-layanan seperti pengantaran makanan, barang, dan juga kami juga punya layanan pijat, Pak. Massage juga ada. Jadi bisa pesan gitu ya? Massage pijat, Pak. Kami juga punya di Maxim. Itu sudah tersedia sekarang. Artinya banyak banget sudah disiapkan beberapa layanan-layanan yang oleh Maxim di Kalimantan Timur. Benar. Oleh karena itu juga sedikit banyak kami juga membantu rekan-rekan untuk ibaratnya menyediakan lapangan kerja lah bagi rekan-rekan semua untuk mendapatkan pendapatan maupun yang primer maupun tambahan. Kami berkontribusi di situ seperti itu. Makanya perihal kebijakan, tarif, regulasi ini efeknya sangat masif sekali, Pak. Benar. Iya, itu tadi. Kalau lihat Kaltim ini kan perkembangan ekonomi, kehadiran IKN dan sebagainya ini kan sangat-sangat luar biasa beberapa Pak. tahun akhir ini. Sangat luar biasa. Bagaimana Maxim menyikapi itu? Termasuk tadi misalkan jasa transportasi atau mungkin ada pengembangan yang tidak hanya mungkin selama ini mungkin hanya melayani di skup kota, tapi pun antar kota dan sebagainya gitu. Iya, jadi untuk di daerah sekitar IKN pun kami juga sudah punya beberapa franchise, Pak ya. Cabang franchise itu di Sepaku, di Penajam, Waru, sampai Grogot itu kami ada semua, Pak, seperti itu. Dan kami rasa itu dapat menjawab kebutuhan masyarakat lah di situ. Seperti itu. Oke. Dan untuk bagaimana dampak IKN sangat positif bagi kami sebenarnya, Pak. Karena ibaratnya semakin banyak pendatang yang datang ke Balikpapan dan menggunakan jasa Maxim. Itu terasa sekali gitu. Atau jangan-jangan karena begitu banyak kebutuhan akhirnya tarif dinaikkan gitu. Wah, sepertinya tidak, Pak. Tidak segegabah itu sepertinya, saya yakin. Kalau mungkin menekankan kembali ini soal tarif ini memang sangat sensitif dan menarik menurut saya. Benar. Tentu Maxim sekali lagi tentu akan mengambil posisi jalan tengah. Artinya tidak pengguna jasa tidak dirugikan, driver tidak dirugikan, dan tentunya juga selaku pelaku usaha juga tentu tidak mau rugi juga gitu. Benar sekali, Pak. Benar sekali. Besok akan ada rapat evaluasi kembali, ya kan, melibatkan semua pihak. Benar. Sekali lagi apa misi yang akan dibawa? Apakah nanti karena kan tentu ketika mereka tidak bisa kalau dalam sebuah rapat itu tidak bisa aklamasi, tentu kan akan diambil keputusan terbanyak ini. Apakah nanti misalkan Maxim merasa mungkin minoritas atau apapun akan mengikuti kebijakan atau keputusan dari rapat besok, atau mungkin tetap akan melakukan upaya negosiasi? Kami tetap berpegang teguh pada data yang kami bawa, analisa yang kami bawa, dan juga pendapat-pendapat dari akademisi, dari juga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dari teman-teman perlindungan konsumen, itu yang akan kami jadikan bahan. Ibaratnya bagaimanapun pembuatan tarif harus berdasarkan data-data yang ibaratnya dapat diperhitungkan seperti itu. Kalau boleh tahu nih bocorannya atau mungkin yang sudah sesuai SK, berapa persen sih kenaikan dari tarif sekarang? Nah, jadi dari sebelum kenaikan yang kita tarif kementerian itu di angka 13.000, Pak, 13.600. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mengikuti tarif gubernur itu di angka batas minimalnya adalah 18.000. Oke. 18.800. Batas minimal, jauh dekatnya pokoknya ketika
ngeklik itu langsung 18.000. Ya, itu tarif buka pintu lah Buka bahasa pintu, zaman bahasa dulu naik taksi jalanannya ya. Nah, gitu kita bilangnya tarif batas minimum lah ibaratnya TBM-nya. Nah, seperti itu. Padahal sekarang kan masih ada yang bisa 10.000 atau berapa. Artinya kalau dekat ya memang lebih murah kan gitu. Ya, kalau perusahaan lain saya nggak bisa jawab, Pak. Cuma kalau Maxim pasti berpegang teguh sama Kementerian Perhubungan Yang 12.000, 13.000 ya, tadi. 13.000 tadi. Dan sekarang pun sepertinya sudah naik jadi 14.000 kalau tidak salah. Seperti itu. Sebenarnya naik ya kalau kita mengacu kepada Permen Hub ya. Benar, Pak. Sebenarnya itu kenaikan itu udah cukup saling saling menguntungkan lah. Di pengguna jasa juga nggak terlalu tinggi. Dari driver juga sebenarnya udah lumayan. Selama ini yang berjalan seperti itu, Pak, yang kami lihat gitu. Dan juga dengan tarif seperti itu ada peningkatan terus setiap tahun dan lain-lain. Jadi sebenarnya ya itu sudah menjadi yang oke lah ibaratnya selama ini. Tapi ya kalau misalnya dari provinsi ingin evaluasi tarif lagi ya kami akan sangat terbuka. Iya. Seperti itu. Bagaimanapun kan kalau alasannya untuk kesejahteraan driver ya kami akan selalu membuka telinga kami lah. Tapi bukannya justru sebenarnya Maxim diuntungkan dong kalau misalkan tarif dinaikkan. Nah, ini yang menjadi salah kaprah dari masyarakat biasanya. Ya. Oke lah, katakanlah kami naikkan tarif gitu kan. Oke, pendapatan kami besar, pendapatan driver besar. Nah, terus customer-nya bagaimana? Apakah dia mau besok pakai Maxim lagi? Kan begitu. Tapi kan semuanya sama. Artinya kan aplikasi lain juga akan memberlakukan hal sama toh? Nggak bisa karena akan ada tarif-tarif promosi yang akan dilakukan dari pelaku aplikator masing-masing lah ibaratnya. Seperti itu. Nah, itu kan terserah kebijakannya bagaimana, cash flow-nya bagaimana, terserah dari aplikator masing-masing. Cuma dari Maxim ya harganya yang murah tanpa promo ya seperti itu sudah. Oh, artinya Maxim sejauh ini memberlakukan tarif itu sesuai dengan tadi ke Permen Hub. Yes. Atau kalau ketika nanti misalkan SK Gubernur akan diberlakukan harus mengacu pada SK Gubernur. Benar seperti itu, Pak. Dan kami tidak ada ibaratnya tarif promosi, tidak ada ya harganya segitu ya segitu. Hemat terus kan slogannya hemat terus tanpa promo. Oh. Iya. Iya. Nah, artinya sebenarnya mungkin juga edukasi kepada masyarakat deh. Benar. Artinya bahwa Maxim ketika memberlakukan tarif batas bawah ya kan, benar. atau batas minimal. Dengan itu sebenarnya masyarakat sebenarnya tidak dirugikan ya. Artinya kan batas bawahnya tadi misalkan 13.000 sekian. Ketika misalkan jarak yang sebenarnya tarifnya lebih murah. Lebih murah ya harusnya tidak ada masalah, Pak, begitu. Karena selama ini customer masih senang menggunakan jasa Maxim seperti itu. Cuma kadang kalau kita misalkan membutuhkan layanan cuma jarak dekat misalkan berapa kilometer, pasti pikir-pikir nih, wah kalau buka aja segitu berarti kan bisa aja mungkin aplikasi lain bisa lebih murah misalkan gitu ya. Customer akan selalu seperti itu, Pak. Customer akan selalu mencari yang lebih murah. Ya sebelum naik mereka kan komparasi dulu mana yang ada promo nih, mana yang murah kan seperti itu. Itu ya hal yang di luar kuasa kami lah sudah. Kalau idealnya berapa? Apanya, Pak? Kalau Maxim taruhlah tadi misalkan dari Permen Hub 13.000 sekian. Sementara kalau SK Gubernur kan 18.000 sekian. Yang kami terapkan sekarang insya Allah udah ideal, Pak. Harusnya sudah ideal seperti itu. Ambil tengahnya atau tetap di Permen Hub? Kita lihat nanti, Pak. Iya, saya nggak bisa jawab dong. Biasanya kalau rapat kan ada negosiasi. Iya, kita lihat besok lah, Pak. Gitu. Oke. Tentu kita akan menunggu Tribuners apa hasil keputusan evaluasi besok. Tentu juga Maxim akan mengambil kebijakan yang tidak merugikan penumpang atau customer dan tentunya juga para driver kan gitu. Benar sekali, Pak. Pasti. Oke, Mas Ikrab. Ibekar. Closing statement mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama para pengguna Maxim, panggilannya Maximer. Ya, Maximer bisa, Pak. Sambil menunggu SK Gubernur nanti yang masih dalam tahap evaluasi apa yang diharapkan dan tentunya perlu juga sampaikan nih, mungkin siapa tahu Pak Gubernur atau Pak Wagub nonton juga apa yang diharapkan dengan setelah
kantor ditutup 2 hari lagi kan, ini masa Iya. berapa tahun ini diberi kesempatan dan buka dulu deh. transisi lah. Silakan Mas, Ya, ini kamera yang mana Pak? Lihat Pak. silakan. Ya, jadi sebelumnya saya terima kasih untuk seluruh warga Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan Samarinda yang sudah menjadi pengguna setia dari Maxim Transportasi Online. Karena kami selalu berusaha menjanjikan pelayanan yang Terbaik lah. terbaik, yang murah dan tetap mantap lah ibaratnya. Iya. Seperti itu. Dan untuk rekan-rekan pemerintah, untuk yang terhormat Bapak Gubernur dan Pak Wagub, mari kita sama-sama jaga dan kawal proses evaluasi ini agar tetap menjadi hasil yang terbaik baik untuk masyarakat maupun para pengemudi dan pihak-pihak lain, seperti itu. Oke Mas Ifkar, tentu kan saya selalu mewakili pengguna jasa nih. Iya. Tentu kan harapan kami masyarakat itu mendapat pelayanan yang terbaik tentunya ya. Kemudian tarif ya tentu ya murah atau tidak murah, tapi kan ya sesuai lah kemampuan dan kondisi ekonomi di Kalimantan Timur tentunya kan. Benar. Sekali lagi saya yakin sih para tribuner, masyarakat pengguna jasa aplikasi transportasi online tadi perlu bagaimana pelayanan yang terbaik. Benar Pak. Nah tentunya semoga besok dalam rapat evaluasi tentunya ada jalan tengahnya lah. Jangan semua, kasihan juga Maxim nggak punya kantor nih. Kantor segera dibuka kembali sambil menunggu bagaimana proses diskusi evaluasi sehingga semua masyarakat bisa diuntungkan dan Kalimantan Timur tentunya menjadi suatu daerah yang nyaman untuk berinvestasi. Jelas, ya Pak, itulah jelas. yang terpenting. Penting. Terima kasih Mas Ifkar Mahi, Ya. Kepala Cabang Maxim Balikpapan. Ya, benar, Pak. Jumpa lagi di VIP Room dengan narasumber yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.